Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu syarah aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Izz. Kemarin sampai kita yaitu tentang amma ba'du. Hadza syarh aqidatil Imam Abi Ja'far At-Tahawi nuqaddimuhu fi amma ba'd fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Nah, ini berikutnya kata Imam Ibnu Abil Izz, maka sesungguhnya tak kala ada ilmu usuluddin adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Ilmu akidah, istilah usuluddin itu banyak istilahnya dipergunakan oleh para ulama. Di antaranya ilmu akidah juga dinamakan yaitu ilmu tauhid atau juga dinamakan as-sunnah, sebagaimana para imam mengarang kitab-kitab mereka dengan namakan as-sunnah, seperti as-sunnah li Abdullah bin Ahmad, as-sunnah li Imam Ahmad, kemudian as-sunnah li Ibnu Abi Hatim dan para imam lainnya, atau as-sunnah lil Marwazi, dan juga syarh sunnah Masan lil Barbahari. Banyak lagi karang-karangan para imam yang beri judul as-sunnah. Kenapa dinamakan as-sunnah? Karena lawan daripada bid'ah, bukan sunnah lawan daripada wajib. Karena istilah sunnah dipergunakan oleh ulama dalam beberapa disiplin ilmu. Pertama, digunakan untuk penyebutan tentang akidah lawan daripada bid'ah, yaitu akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut akidatu ahlul bid'ah. Kemudian as-sunnah juga digunakan oleh para ulama dengan istilah umpamanya yaitu diistilahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti perkataan ulama, dalil ala hadil mas'alah, yani dalil dalam persoalan ini umpamanya kitab was sunnah wal ijma'. Jadi sunnah di sini maksudnya adalah ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sunnah berarti apa? Bermakna mandub, seperti istilah para fuqaha. Jadi ini perbuatan yang wajib, lawannya sunnah. Atau dalam istilah usul fikih, yaitu sesuatu yang tidak dilazimkan untuk dikerjakan, tapi apabila ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan pahala. Ini dalam ta'rif siapa? Ulama usul fikih. Jadi ketika kita melihat apa yang dimaksud dengan sunnah di sini, itu ketika kita melihat ucapan ulama tersebut dalam rangka apa dia berbicara. Apabila yang berkata ini adalah dalam masalah usul fikih, maka dimaksud adalah istilah menurut pengertian ulama usul fikih. Oleh sebab itu, kita harus paham ungkapan-ungkapan para ulama dalam membaca kitab. Maka kadang-kadang dimaksud dengan sunnah, jadi akidah atau Ahlussunnah wal Jamaah, yang disebut akidah Ahlussunnah, ditilakkan dengan sunnah karena akidah mereka itu sesuai dengan sunnah, maksud di sini lawan daripada bid'ah. Itu akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang diimani oleh para sahabat. Kemudian ilmu usuluddin ini dipergunakan oleh para ulama istilah mutaakhirin lawan daripada ilmu furu'. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan hal ini adalah tawassut baina ahlul kalam, karena ada juga yang menamakan ilmu ini adalah ilmu apa? Ilmu kalam. Tetapi ini adalah penamaan yang salah. Nama yang benar adalah imma disebut akidah karena memang sesuatu yang diyakini dengan hati disebut aqada fil qalbihi, sesuatu yang diyakini dengan hati disebut akidah, atau disebut juga syariah. Seperti kitab yang dikarang oleh Imam Ajurri yaitu kitab syariah, tetapi bicara masalah apa? Masalah akidah. Jadi semuanya syariah. Kemudian juga dinamakan al-fiqhul akbar, ilmu-ilmu akidah ini, yakni istilah dinamakan ilmu usuluddin ini disebut juga fiqhul akbar. Jadi lawan daripada fikih yang sifatnya membahas masalah ibadah. Seperti kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah sendiri namanya fiqhul akbar. Nah, dan juga dinamakan namanya ilmu masalah-masalah lain, ya ilmu-ilmu ini banyak nama. Maka oleh sebab itu nama yang paling tepat adalah apa yang berada dalam hadis Rasulullah SAW atau yang berada dalam Al-Quran, yaitu ya antaranya adalah yang berada kalimat-kalimat yang terdapat di ucapan salaf, dan juga istilah-istilah yang dipergunakan oleh para ulama salaf, di antaranya adalah
ilmu usuluddin karena lawan daripada ini masalah-masalah ibadah. Tetapi pembagian usul dan furu' ada yang dinakal oleh sebagian ulama karena semuanya pada dasarnya adalah usul dalam agama itu, tetapi bisa juga dibandingkan datangnya syara itu semuanya penting, semuanya penting. Itilahnya usul itu penting artinya. Jadi dasar yang mendasar yang perlu dipahami. Lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu yang paling mulia? Dikatakan berikutnya, syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Ketika mulianya sebuah ilmu yaitu tergantung dengan al-ma'lum yang diketahui itu sendiri. Sekarang ilmu usuluddin berhubungan dengan apa? Dengan Allah. Yaitu zat yang paling mulia. Maka oleh sebab itu ilmu yang berhubungan dengan Allah adalah ilmu yang paling mulia. Ungkapan ini diambil oleh mu'alif dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga tilmiz beliau Syekh Ibnu Qayyim Imam Ibnu Qayyim. Beliau banyak sekali merinci persoalan ini dalam masalah bahwa kemuliaan sebuah ilmu tergantung dengan kemuliaan yang diterangkan oleh ilmu sendiri. Bisyarafil ma'lum. Sebab itu ilmu akidah adalah ilmu yang penting dan ilmu yang paling mulia. Di komentar berikutnya, wa huwa fiqhul akbar. Katanya wa huwa fiqhul akbar ini menurut ibarat Imam Abi Hanifah yang mengarang kitab beliau bernama Fiqhul Akbar. Binisbati ila fiqhil furu', maksudnya fiqhil furu' ini adalah fikih-fikih yang berhubungan dengan ibadah, muamalah dan segala macamnya. Kemudian walihada sama Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi maqalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuluddin afiqhul akbar, ya, afiqhal akbar. Karena itulah Imam Abu Hanifah menamakan pandangan beliau yang beliau kumpulkan dalam sebuah karangan dalam dalam berlembaran tentang usuluddin, yaitu adalah al-fiqhul akbar. Menamakan judul buku beliau adalah al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Wa hajatul ibad ilahi fawqa kulli hajatin. Ini fawqa kulli hajatin. Jadi dan kepentingan, kebutuhan wa hajatul ibad, kebutuhan para hamba makhluk kepada ilmu usuluddin ini, ilmu akidah ini fawqa kulli hajatin, yaitu di atas segala kebutuhan. Bahkan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menerangkan lebih butuh dia daripada matahari atau lebih kebutuhannya kepada ilmu usuluddin daripada butuhnya kepada penerangan seperti matahari atau kepada makanan atau kepada minuman. Begitu butuhnya. Kenapa? Karena katanya akan diterangkan li'anna hayatul qalb adalah bima'rifatur rabb, karena hidupnya hati. Oleh sebab itu orang apabila matinya hati, walaupun tubuhnya hidup, dinampakkan al-maitu yamshi 'alal ardh. Orang mati yang berjalan di muka bumi karena hatinya sudah mati. Gitu. Oleh sebab itu wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Kebutuhan yang darurat mereka yang sangat kepadanya itu kepada ilmu usuluddin ini di atas segala keperluan mereka untuk mengetahui, mempelajari ilmu usuluddin ini di segala, jadi kalau istilah kita kebutuhan primer ini adalah di atas segala kebutuhan primer, mengenal Allah. Kemudian li'annahu la hayata lil qulub, karena tidak adalah kehidupan bagi hati, wala na'ima, tidak ada nikmat, wala tama'nina, tidak ada ketenangan, illa bi an ta'rifa rabbaha, kecuali apabila hati tadi mengenal Rabbnya. Inilah ketenangan hati. Apa bunyi ayat yang menyatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini bermakna ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan ilmu. Tadzakurullah. Oleh sebab itu dikatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi tidak adalah kebahagiaan bagi hati, ketenangan, kepuasan kecuali hanya dengan mengenal Rabbnya, wa ma'budaha, dan sembahannya, wa fatiraha, dan penciptanya. Ini ungkapan ini mirip dengan ungkapan Pak Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Qayyim di dalam dua kitab beliau seperti Sawa'iqul Mursalah dan juga dalam kitab Madarijus Salikin. Ini menukil. Jadi oleh sebab itu kebanyakan ungkapan syarih di sini selalu menukil pendapat mereka dalam menerangkan hal-hal seperti ini. Tetapi beliau tidak saraha mengenalkan ini karena dalam terjemahnya Ibnu Abil Izz ini di masa hidupnya Ibnu Abil Izz ini beliau mendapat pertentangan yang begitu sangat dari ulama-ulama di masa beliau.
Orang begitu anti terhadap akidah para imam yang beliau nukil di sini. Begitu. Oleh sebab itu beliau menyembunyikan. Nah, ini di antara hikmah. Saya kisahkan pada antum satu. Syekh Qara'awi adalah seorang ulama Saudi. Itu belajar ilmu hadis ke India. Setiap selesai sholat, Syekh ini melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Terus Syekh Qara'awi ini kan tahu Syekh Muhammad Wahab ini tidak seperti itu. Akhirnya dia pulang membawa kitab tauhid dan dirobek kulitnya. Dan ditaruh di depan maktabah Syekh itu. Jadi kelihatan Syekh, ketika Syekh itu cepat sekali kelihatan karena kok buku ini robek, lalu dibaca. Lalu setelah selesai membaca kitab tauhid dikatanya, Masya Allah, ini kitab ini dipuji habis-habisan. Lalu ditanya oleh Syekh Qara'awi. Kisah ini dikisahkan oleh Syekhina Syekh Ali Nasir Al-Faqihi kepada ana. Kemudian Syekh Qara'awi mengatakan, siapa pengarang buku ini, Syekh? Ya, kalau engkau tahu, ini pengarangnya. Dipasangkanlah kulitnya. Lalu setiap salat dia berdoakan Syekh Muhammad bin Wahab. Setelah itu yukafir amamadah. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat dakwah tersebut. Dan begitu pula seorang dai, apabila orang geli, apabila ada alergi terhadap suatu perkataan, hindari hal itu dulu. Dari hikmah tidak usah disebutkan siapa yang berkata, siapa, tapi qala alimun najdi, qala masalan alim al-harrani ad-dimashqi. Begitu. Banyak para ulama dari antara hikmah dalam menyampaikan dakwah. Sampai orang tahu betul siapa pribadi yang disampaikan ini. Baru nanti dia akan kenal. Begitu. Karena orang kadang-kadang karena begitu, apa istilahnya ini, isu yang menyesatkan begitu besarnya gelombangnya, termakan oleh isu ini. Padahal dia belum baca apa itu siapa sepulan sebetulnya. Ya, inilah fitnah yang menimpa sebagian para duat. Oleh sebab itu, seorang dai harus hati-hati dalam menyampaikan dakwanya, tidak saraha apabila memang orang alergi terhadap nama-nama tersebut. Kemudian, yakni itu salah satu manhaj dalam dakwah. Kemudian, bi asma'i wa sifati wa af'ali. Bagaimana dia mengenal Rabbnya? Yaitu melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, nanti akan dipelajari ini, diungkapkan mana nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah. Ya, sempat kita kemarin memberikan contoh cuma sifat Ar-Rahman, apa saja pelajaran dapat kita ambil di situ. Nah, itu yang ta'abbud dengan Asma'ur Rahman. Nanti akan datang pula dengan nanti insyaallah pelajaran tafsir kita. Wa yakunu ma'a dzalika kulli ahabbu ilaiha mimma siwahu. Sehingga dengan demikian menjadikan Rabbnya lebih dicintai dari segala sesuatu. Ayyakunallah habba ilaihi mimma siwa. Menjadikan Allah yang paling cinta. Apa bunyi hadisnya? Salasun man wajada fihi wajah halawatul iman. Iman lahu ta'am. Ada 3 perkara apabila terdapat dalam orang itu merasakan manisnya iman. Apa bunyinya? Awalan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai ya daripada selainnya. Oleh sebab itu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum kahubbillah. Ini mahabbah syirkiyah, yaitu menyamakan cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, bahwa yang paling dicintai hendaknya dalam hati kita adalah Rabb kita. Bagaimana kita mencintai? Kalau kita tahu ketika kita kenal bahwa Rabb kita adalah yang paling rahim. Bagaimana kalau kita di dunia saja kasih duit 500 rupiah saja, wah syukran, terima kasih, berapa ya? Kalau lihat, Masya Allah sebulan itu baik sekali gitu. Padahal kita bercita-cita kalau ada kesempatan dia kesulitan saya juga akan bantu. Begitu kan? Orang berbuat baik sedikit saja begitu kita cinta kan? Ini Allah sih tiap hari kasih nyawa, kasih minum, kasih makan, apa saja kebutuhan kita. Rabb yang Maha Kasih. Apakah kita tidak cinta kepada Rabb kita? Ini sekelumit bukti bahwa bila kita kenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya membuat kita cinta kepada Allah. Ya, bagaimana kata-kata orang bahasa gaulnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka kenallah Rabb supaya kita cinta kepada Allah. Wa yakunu sa'yuhu fima yuqarribuha ilaihi.
maka senantiasalah usahanya, yaitu membawa dirinya untuk mengikat kepada Allah, duna ghairi, bukan kepada selainnya, min sa'iri khalqi, daripada makhluk-makhluknya. Selalu langkahnya mencari, yaitu cinta kepada Allah, mencari jalan bagaimana membuat dia cinta kepada Allah, mencari jalan bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu usuluddin tadi, disebutkan dalil-dalilnya bahwa diri kita ini lebih butuh, hati kita ini lebih butuh kepada mengenal Rabb, lebih dari butuhnya diri kita kepada makanan, pada minuman, kepada pakaian, kepada tempat tinggal. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Manhajus Salikin. Ma minal muhali, satu hal yang sangat mustahil, ya, antastaqillal uqulu bi ma'rifati dzalik. Jadi satu hal yang sangat mustahil, akal secara secara bebas mampu mengenal hal demikian. Mungkinkah akal mengenal Rabb secara tersendiri tanpa ada wahyu? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ala wajhi tafsil. Oleh sebab itu, ala wajhi iman mungkin. Jadi karena memang setiap akal akan menyatakan setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Itu secara apa? Tetapi bagaimana dia mengenal Rabb secara rinci, nama-namanya, sifat-sifatnya, bagaimana jalan untuk beribadah kepadanya. Itu dengan apa bisa? Dengan wahyu. Di sini terbukti bahwa kita hajatul basar ila risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fauqa kulli hajatin, bahwa kebutuhan makhluk kepada risalah Nabi Muhammad ini di atas segala kebutuhan. Sebab itu, wa minal muhal an tasaqilla uqul bi ma'rifati dzalik. Sangat mustahil sekali akal secara tersendiri mampu membahas, mengenal hal demikian. Tidak mungkin. Wa idraki ala wajhi tafsil, dan mengetahuinya secara rinci, secara global bisa saja. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Tapi bagaimana dia beribadah, bagaimana dia mencintainya, bagaimana namanya, asma'nya, sifatnya, bagaimana secara rinci, tidak ada jalan untuk mengenalnya kecuali melalui risalah Muhammad SAW. Berkata Junaid, apa kata Junaid? Kullu tariqin masdudin alal khat illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan tertutup untuk pergi ke Allah, mengenal Allah, kecuali melalui jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang punya tariqat sejalan tarik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada lam yasil ilallah itlaqan. Maka orang mencari tariqat selain tariqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sampai mengenal Allah. Oleh sebab itu kata Junaid apanya? Kullu tariqin masdudin alal khalq illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan tertutup bagi semua makhluk untuk mengenal Allah, untuk pergi ke Allah, kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah hanya melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari apa? Wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ini artinya, kalau kita mengamalkan syariat, mengamalkan ajaran kiai yang tentang ajaran Rasulullah, berarti kita tidak mengikut syariat Rasulullah. Kalau kita dahulukan perkataan selain perkataan Rasulullah, arti kita bukan menyalakan syariat Rasulullah. Maka yang kita cari adalah syariat Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan, bagaimana beliau mengenalkan para sahabat kepada Rabbnya, ini yang kita pelajari. Faktabat rahmatul azizir rahim, maka disinilah ya apa namanya bahasa Indonesianya bagaimana nih, berlakunya rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, amba'atar rusul, itulah tujuan diutusnya para rasul. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan para makhluk kepada Khalik mereka. Bukan berarti kenal pencipta saja, tapi bagaimana dia beribadah dan melarang beribadah kepada selain Allah. Gitu. Faqtadat rahmatul azizir rahim an ba'atsa rusula bihi mu'arrifin. Tujuannya adalah mengenalkan para makhluk kepada Rabbnya. Wa ilaihi da'in, dan kepada jalan inilah para rasul tadi menyeru. Waliman ajabahum mubasyirin. Orang yang mengikuti mereka
diberi kabar gembira oleh Rasul. Apa katanya Rasulullah SAW? Dalam surah Nisa, Rasulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Kemudian ayat yang bercerita tentang mubasyir bagi orang yang mau ikuti Rasul. Mayazkur lana ayatan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-an khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum surga. Kemana kata kemarin, ketika kita membaca kalimat surga, jangan seolah-olah kita menelan air liur saja, enggak. Surga tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Kemudian lahum fiha azwaj mutahhara, istri-istri yang bersih suci. Lahum fiha azwaj mutahharatun wa ridwanun. Apa lanjutan ayat? Kullama rizqu minha min rizqi kullama rizqu minha min sabar rizqan lakum qalu hadza alladhi rizqna min qablu wa utubi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatun hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamarati rizqan qalu. Jadi ada buah-buahan di sana. Di dalamnya mengalir surga angin ya, sungai-sungai yang begitu di antara istana-istana mereka. Jadi kullama rizqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Jadi mirip ini makanan ini waktu dunia tapi rasanya berbeda. Wa utubi mutasyabiha, memang mirip. Walahum fiha azwajun mutahharah. Walahum fiha wa hum fiha khalidun. Maka kekal di dalamnya. Inilah nikmat-nikmat yang di antara ayat menunjukkan bagaimana Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulnya orang yang mau taat kepada Rasul. Secara ya umum kita tahu bagaimana setiap orang yang dari sejarah para anbiya semuanya, orang-orang yang mau iman dengan Rasul, apa akibatnya? Menjadikan orang-orang yang menang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian apalagi dikatakan waliman khalafahum mundzirin. Tetapi bagi orang-orang yang menentang mereka mundzirin, mengancam, memberi peringatan bahwa dia akan kemana perginya? Ke neraka. Seperti wadarul ladzina yuhiduna fi ayatina. Kemudian ayat-ayat memberikan peringatan. Masalan walil kafirina azabu jahannam khalidina fiha abad. Kemudian dari surat apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu makhluk yang paling jelek. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jadi takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kafir artinya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau istijabah dengan Rasulullah SAW terhadap dakwah yang tidak mau istijabah terhadap dakwah para anbiya. Wa ja'ala miftah da'watihim, ja'ala miftah da'watihim anna awalu ma yada'a ilaihi rusul mahwa ila tauhid. Ini dalil. Ma huwa dalil? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat apa nih? Surat An-Nahl ayat berapa? Ya ada dua, surah Anbiya 1, surah An-Nahl 1. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Perintah. Ayat pertama artinya tidak seorang rasul pun kami utus sebelah engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi, kecuali yang kami wahyu kepadanya apa? Annahu la ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku.
fa'budun, maka sembahlah. Kemudian ayat berikutnya, ya kedua, dalil kita yang kedua tadi mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dalam setiap umat telah kami utus seorang rasul, ani'budullah, bahwa mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, menjauhi. Inilah asal pada anbiya. Inilah asas dakwah yang benar, itu mengajak orang mengenalkan makhluk kepada Khaliknya, mengenalkan siapa yang berhak disembah. Inilah tugas para anbiya dan tugas pewaris anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi, kul hadhi sabi ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang mana kita bercita-cita menjadi pengikut Rasul, dan khusus kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama kita seru adalah kepada mengenalkan para makhluk ini kepada Khaliknya yang berhak disembah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ini jelas. Jadi wajalah miftah, kunci dakwah Rasul itu. Apa artinya kunci? Belum masuk lagi harus dibuka kunci dulu. Kalau orang tidak masuk, tidak melewat pintu, wah, apa bunyi ayatnya? Wala ta'tul buyuta min zuhuriha, jangan masuk dari belakang, jangan dari loteng. Nah, itu namanya mencuri. Wala ta'tul buyuta min zuhuriha wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah pintu rumah itu dari pintunya. Dari ayat ini istashhada Abdurrahman Sa'di dalam kitab beliau Qawaidul Hisan dengan masalah yang jaman sekali, bahwa menuntut ilmu harus datangi dari babnya. Artinya apa? Harus dengan bagaimana ulama menuntut ilmu, min siwaril ilmi, begitu. Dan juga bagaimana dai dalam berdakwah. Mulailah dengan miftah, dengan kunci. Mulai dari buka pintu. Begitu. Dari ayat tadi itu, wala ta'tul buyuta min zuhuriha wa'tul buyuta min abwa. Jangan datang dari arah atas atau dari arah belakang. Ya. Tapi datanglah, masuk rumah itu melalui pintunya. Ini kunci perlu kita ketahui. Sebab itu orang yang menyeru, ya dakwahnya di awal umpamanya yang perlu sebelum kita negakkan tauhid, perlu dulu mendirikan negara Islam. Ada orang pandangan yang perlu kita baiki dulu adalah akhlak. Hal ini tidak sesuai dengan dakwah Rasul. Dakwah Rasul ada. Kenapa? Lianna kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat. Islahul qalb bagaimana tadi? Apa kata syarih tadi, kata Ibnu Abdul Aziz? Islahul qalb bagaimana tadi? Bita'rifiha ila rabbiha. Ini haus dia ini. Kenalkan hati ini kepada Rabbnya. Begitu. Idza salahat. Oleh sebab itu kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, awalu ma unzila ala Rasulullah, apa? Hadisnya Nasuar Al-Mufassal. Jadi di sana kalau seandainya Rasulullah sampai apa ayat yang turun di Mekah itu kan ayat yang pendek, bercerita tentang apa? Surga dan neraka, ya kan? Apakah di sana hukum ada? Tidak. Tidak ada perintah, ada apa? Kata Aisyah, "Law qala fi Makkah, utrukul khambar, lan natruk." Walau qala fi Makkah, la utrukuz zina, la natruk. Kata Aisyah. Ini manhaj dakwah diterangkan oleh Aisyah. Sebab itu kalau seandainya di Mekah dulu Rasulullah SAW mengatakan tinggalkan kamar, tinggalkan apa? Judi, tinggalkan apa semuanya? Zina, mereka tidak akan mampu meninggalkan. Kenapa? Li'annal qalb belum salih. Hati ini belum mengenal Rabbnya yang Maha Azim. Begitu. Oleh sebab itu sampai di Madinah baru turun ayat tahrim tentang zina, tahrim tentang khamar, curi dan selanjutnya. Oleh sebab itu kebanyakan ayat-ayat yang turun mereka tentang apa? Tauhid. Oleh sebab itu kata ulama mengatakan 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah menyeru kepada apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu saja. Kecuali dekat-dekat hijrah baru datang perintah salat ketika Isra dan Mi'raj. Baik, ini miftah dakwah para anbiya. Kita harus ketahui bahwa adalah menyeru kepada tauhid. Wa zubratu risalatihim, ini adalah apalah intisari risalah mereka. Intisari
dakwah Rasul itu. Ma'rifatul ma'budi subhanahu bi asma'i wa sifatihi, yaitu mengenal ma'bud yang disembah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan. Ala hadzal ma'rifah tubna matalibur risalah. Ketika di atas mengenal Rabb ini, ma'rifah yang tadi maksudnya adalah ilmu tentang Allah tadi. Ilmu tentang tauhid tadi, tentang akidah. Ini bicara tentang apa tadi? Pentingnya ilmu usuluddin. Ingat maudu'nya tadi. Oleh sebab itu baru dibangun perintah-perintah risalah yang lainnya, matalibur risalah kulliha. Baru di sini baru bangun ibarat pondasi. Kalau sekarang ini orang mau membangun 7 tingkat rumah, itu pondasinya ke dalam kira-kira sama nggak dengan dalam pondasi bangun 2 tingkat rumah? Tidak sama. Semakin tinggi bangunan yang harus dibangun, semakin dalam juga pondasi. Oleh sebab itu harus ditancapkan dulu keimanan di dalam hati, sehingga awamir wa nawahi mampu ditinggalkan oleh hati tersebut. Awamir dilakukan, an-nawahi ditinggalkan. Min awaliha ila akhiriha. Ini dikatakan wa ala hadzal ma'rifah, hanya dengan ilmu inilah ya, di atas ilmu inilah dibangun tuntutan-tuntutan risalah seluruhnya dari awal sampai akhir. Summa yatba'u dzalika aslan 'aziman. Kemudian asal yang tadi itu diikuti oleh dua asal yang penting lagi. Apa itu? Karena tugas Rasul itu diterangkan oleh para ulama ada 3. Awalan ma'rifatul abdi bi rabbih. Summa ma'rifatul abdi bi tariq allazi yusil abdi ila rabbih. Summa ma'rifatul abdi bima sayulaqihi lamma qadima alaihi. Jadi mengenalkan hamba kepada Rabbnya, kemudian mengenalkan hamba jalan-jalan yang membawa Rabbnya untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya, kemudian apa yang akan diterimanya saat dia menghadap Rabbnya nanti di akhir. Yang tadi ilmu akidah pertamanya, kemudian syariat, ya, syariat, perintah-perintah, kemudian beriman dengan hari akhir, balasan dari amal yang dia lakukan tadi. Nah, kemudian wayat ba'u dzalika as'alani 'azimani, 2 asal yang sangat besar. Pertama adalah tarifut tariqul musil ilahi, yaitu mengenalkan sang hamba jalan yang menyampaikan hamba kepada Rabbnya. Wa hiya syari'atuhu al-mutadammina li amri wa nahyi, yaitu syariat Allah yang tercakup di dalamnya perintah dan larangannya. Jadi ilmu syariat. Jadi perintah, ilmu ahkam. Jadi bagaimana sholat, puasa, zakat, semuanya, haji, akhlakul hasanah, birrul walidain, birrul jar, baik-baik semua tetangga kepada masyarakat, bagaimana adab dalam makan, minum, tidur, semuanya. Ini jalan mendekatkan diri kepada Rabb. Kemudian asani tarifus salikin ma'lahum ba'dal usul ilaihi, yaitu mengenalkan orang yang menempuh jalan tadi itu apa yang berhak bagi mereka setelah menghadap kepada Rabbnya, yaitu tentang balasan untuk amalannya. Min na'im al-muqim, dari nikmat yang kekal. Fa'arafun nas billah, orang yang paling kenal dengan Allah, yang paling tinggi ilmunya dengan Allah, atba'hum li tariqil musil ilaihi, adalah orang yang paling betul-betul mengikut jalan untuk yang menyampaikan kepada Rabbnya. Oleh sebab itu orang yang berakidah benar, maka ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Ketika dia mengenal bahwa Rabbnya itu Maha Pengampun, Maha Pemberi pahala. Jadi kalau beramal 1, 10 pahalanya. Sekarang ini bagaimana? Cari untung, modal 1000, untung 100 sudah Rabb kita enggak. Sampai 700 wadih. Jadi berlipat ganda. 10 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Ini pahala kebaikan. Betapa karimnya Rabb kita. Apakah kita tidak mau menjadi menjadi buruh, menjadi budak dengan orang yang begitu murah ini? Orang tidak akan maukah kita bekerja dengan orang seperti ini murahnya, memberi upah yang begitu mudah, pahala yang begitu besar. Jadi dia mengenal kerahiman Rabb, Karim. Rabbuna Karim wa Rahim. Wal Ghani. Ghani artinya apa? Maha kaya. Mampu apa yang kita minta, mampu dia ngasih. Kalau kiai, jangankan waktu mati, waktu hidup saja belum tentu mau ngasih 5.000. Ini sudah mati diminta.
Waduh, ini betul-betul salah kita. Sudah mati kayak diminta ke kuburannya. Waktu hidup saja belum tentu mau ngasih. Ya kan? Nah itu. Jadi oleh sebab itu apa yang kita mau? Rabbuna ghani, minta kepada orang paling kaya. Apa yang mau? Minta. Rabbuna ghaniyun. Tuhan kita maha kaya. Jangan minta kepada makhluk yang miskin. Ya kan? Minta kepada Rabb kita yang maha kaya. Jadi oleh sebab itu kalau orang berilmu dengan asma'illah wa sifati, bagaimana kira-kira dia? Dia kenal Rabbnya ghani. Gimana kira-kira? Semua kebutuhannya diminta kemana? Kalau bapak-bapak belanja, ini toko ini biasanya semua kebutuhan ada di sana. Asik nggak belanja ke situ? Nggak repot-repot cari-cari di mana? Ya kan? Biasanya toko itu laris kan? Nah begitu. Semua kebutuhan kita ada, pasti orang senang ke situ. Nah sekarang kebutuhan kita ada di Rabb kita yang maha ghani. Apa yang mau? Anak, istri, rezeki, sehat, pangkat, apa saja dikasih oleh Allah. Ghani. Berapa mau minta? Apa disebutkan dalam hadis? Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qama ala sa'idin wahid summa sa'ala Allah wa u'ti kullu wahidin mas'alatahu la yanqutu syai'an mukillah. Kalau seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir minta kepada Allah, semua kebutuhannya, semua permintaan dikasih Allah, itu enggak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Manusia diminta, kali pertama mungkin ngasih dia, kali kedua masih mau juga mungkin, kali ketiga wah minta terus kamu, ya kan? Gitu. Tapi Rabb kita tidak diminta marah, betul nggak? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, dan juga innal ladzina yastakbiruna an ibadatina sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong untuk beribadah kepada Allah. Dalam sini maksudnya doa, yaitu sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka. Itulah. Oleh sebab itu meminta kepada Allah. Ketika kita kenal Allah Rahim, Maha Penyayang, mudah mengasihi. Ghani, mampu mengasihi apa yang kita butuhkan. Oleh sebab di sini terasa pentingnya kita belajar ilmu agama. Terasa pentingnya ketika ilmu tauhid ini, bahwa di sini baru kenapa sahabat dahulu ya begitu rajinnya beribadah, rajinnya berjuang untuk Islam ini, ketika dia mengenal bahwa dia bekerja di atas Rabb yang begitu kaya, yang akan memberi semua kebutuhannya dan tidak berhitung-hitung pahala yang dikasih, berlipat-lipat. Kemudian min fa'arifun nas billahi atba'uhum li tariqil musil ilaihi, adalah orang yang paling betul-betul mengikut jalan untuk menyampaikan kepada Allah itu. Wa arafum bihalis salikin inda qudum ilahi, dan juga orang yang kenal dengan Rabbnya adalah orang yang paling kenal bagaimana keadaan orang nanti setelah kembali menghadap Rabbnya. Tahu betul dia kalau begini perbuatannya balasnya apa nanti di akhirat. Di dunia mungkar, di akhirat kemana tempatnya. Begitu. Walihada samallahu ma'anzalahu ala rasulih, karena itulah Allah menamakan ya apa yang diturunkan kepada rasulnya ruha, disebutkan ruh. Kenapa ruh? Bi anna bihi yuhyil qalb, karena dengan ruh inilah hidup. Ruh itu kan untuk hidupkan badan, tapi hati ini bagaimana hidupnya. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama bahwa hati ini butuh makan, sebagaimana tubuh kita butuh makan. Karena badan kita diciptakan dari unsur-unsur dari tanah, maka juga kebutuhannya dari mana? Unsur-unsur yang tumbuhkan oleh tanah. Tapi roh kita ini merupakan khalq, ciptaan dari Allah, ya. Kemudian dibawa oleh malaikat rahim. Nah, makanannya dari mana? Dari langit, yaitu al-wahyi. Berilah, maka makan jiwa kita ini. Haus, memang jiwa ini haus. Lapar, memang lapar, tidak hanya badan yang lapar. Oleh sebab itu betapa banyaknya orang yang makannya enak semacam, tapi dia gelisah, tapi dia sengsara, tapi dia tidak puas, kecewa, macam-macam. Kenapa? Hati haus. Sebab itu hati ini butuh untuk makan. Jadi butuhlah dia kepada makanan. Oleh sebab itu disebutkan ruha, yaitu hidupnya hati itu. Litawaqqufi hayatil haqiqiyyah alaihi, karena
begitu tergantungnya kehidupannya hakiki terhadap ruh ini. Wa nuran, dan juga dinamakan wahyu yang diturunkan kepada Rasul cahaya. Litawaqqufil hidayah alaihi, karena tergantungnya hidayah yaitu dengan nur tadi. Kalau nggak jalan depan yang kalau nggak punya center gimana kira-kira? Jangankan sampai ke tujuan, ya, mungkin belum satu langkah saja kecemplung ke dalam got atau kemana saja, itu digigit serangga. Kita butuh nur untuk berjalan. Ini hati ini butuh nur dalam berjalan kepada Rabb-nya. Ini maksudnya. Apa nur itu? Nur yang dibawa oleh Rasulullah, itu wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Faqala ta'ala, ini dalilnya bahwa Allah menamakan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai ruh. Yulqi ruha min amrihi ala may yasha' min ibadihi. Yaitu Allah menurunkan ruh dari perintahnya kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, maksudnya ruhan min amrina, yaitu ruh. Maksudnya sini wahyu dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, dan tidak pula walal iman, dan juga apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi, tapi kami jadikan itu sebagai nur. Apa tadi dikatakan lagi wahyu turun kepada Allah Rasulullah? Nuran. Ini disebut di sini ayat ini. Wa ja'alnahu nuran nahdi bihi, yang kami tunjuki dengan nur itu man nasya, itu orang yang kami kehendaki. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, sungguhnya engkau benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. Siratil ladina, di sini hubungan antara nur dengan siratnya apa? Kalau kita akan kaji ini semua panjang. Karena itu dalam berjalan ke sirat tadi butuh cahaya, nur. Kekuatan juga butuh kita, disebutlah ruh. Kalau kita lihat lagi penafsiran ulama yang mufassirin seperti Sa'di semuanya, itu Masya Allah, beliau dalam mengupas hubungan antara ayat, kalimat ayat dan akhir ayat, penutup ayat, itu Masya Allah. Rindu sekali kita, ya. Jadi oleh sebab itu nuran nahdi bihi nasya min ibani innaka latahdi ila siratul mustaqim. Karena itulah Rasulullah SAW betul-betul orang yang menunjukkan pada jalan yang lurus. Ini apa yang Anda pahami sini? Bahwa wahyu ini bukanlah dari hasil karya Nabi Muhammad, tapi apa? Dari Allah. Sebagaimana dituduhkan oleh orang orientalis atau orang para pengikut orientalis, maka mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Muhammad atau lainnya. Maka itu adalah terdata bohong, karena Allah mengatakan sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Mungkinkah kalau seandainya, ya, adakah pengarang sekarang menyebutkan di dalam kitabnya itu tentang kejelekan dirinya? Di antara menunjukkan bahwa ini adalah wahyu, ketika Rasulullah SAW itu disebutkan ada peneguran terhadap dirinya, segala macamnya. Kemudian disebutkan di sini Allah mengatakan sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Menunjukkan bahwa ini adalah berdasarkan wahyu. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu jalan, ya, Allah yang baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ala ilallahi tasirul umum, ketahuilah kepada Allah lah kembali seluruh urusan. Kita tunjukkan sedikit saja sampai ini, kita tutup alinea ini. Wala ruha illa bima ja'a bir rasul, tidak adalah ruh kecuali apa yang dibawa oleh Rasul. Artinya ruh yang bisa menghidupkan hati, maksudnya wahyu yang dapat menyelamatkan umat manusia ini adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Man ibtagha huda fi ghairihi lan yajidahu, tidak akan pernah menemukannya. Oleh sebab itu apa kata Junaid tadi, walaupun Junaid ini ya nanti juga mulahadzat, oh dia menukil dari orang yang dituduh dengan sufi. Para syekh Islam itu yang menukil perkataan-perkataan tokoh-tokoh sufi yang sesuai dengan apa? Dengan kebenaran. Perkataan ini juga dinukil oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau. Kullu tariqin masdudun alal khalq kullu tariqin masdudun alal khalq illa tariq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk pergi ke Rabb kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ruh illa fima ja'a bihi rasul. Ini ketahui bahwa syariat kita ini harus betul-betul amalan akidah kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nura illa fi istida'i bihi. Tidak adalah cahaya kecuali mengambil cahaya dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasammahu syifa, dan juga menamakan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu syifa. Apa artinya? Penawar, obat. Yaitu ini, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Jadi katakan hai Muhammad, huwa lil ladzina amanu, maksudnya apa ini? Al-Qur'an. Wal ladzina amanu hudan adalah petunjuk bagi orang iman dan juga penawar, obat. Saat obat hissiyah, obat secara apa namanya ini? Jismani bisa saja, atau obat secara maknawiyah, mengobati penyakit-penyakit hati. Hissiyah apa bahasa Indonesianya? Apa? Jasmani. Ayah, mengobati penyakit-penyakit jasmani seperti umpamanya digigit serangga. Ada Al-Quran mengobati, ya kan? Kemudian madu, kemudian laban disebutkan dalam Al-Quran, kebanyak. Itu obat. Dan juga obat penyakit hati. Penyakit hati banyak sekali. Dengki, tama, loba, apalagi ini, hasad. Itu penyakit-penyakit hati. Nifak, kufur, kadhib, khiyana. Ini penyakit hati semua. Dengan apa diobat? Dengan nur yang dibawa oleh, dengan syifa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan obat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahwa ingkana hudan wa syifaan mutlaqan, sekalipun Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan juga obat secara mutlak, tetapi lakin lamma kana al-muntafi' bidzalika humul mu'minun khussu bidzikr. Tetapi tak kala yang dapat manfaat dengan demikian itu hanya orang-orang yang beriman, oleh sebab itu dikhususkan untuk mereka. Tetapi bermanfaat nggak Al-Quran untuk orang kafir? Supaya bisa jawab. Al-Quran bermanfaat nggak untuk orang kafir? Bermanfaat. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah mengutus siapa? Abi Sa'id Al-Khudri dalam sebuah pasukan, dan beliau singgah di sebuah kaum yang tidak mau melayani mereka, lam yastadifuhum, lalu ludiga saiduhum, lalu kepala sukunya digigit apa? Kelejengking atau serangga. Kemudian apa katanya? Kemudian mereka sudah berusaha untuk mengobat dengan sistem yang mereka miliki, akhirnya nggak mau sembuh. Apanya? La'alla najidu inda hadzal raf ma yashfi sayyidana. Mudah-mudahan kita ini, kaum yang tadi itu mungkin dia punya obat. Lalu pergilah Abi Sa'id Al-Khudri, dalam kain Sarahatan disebutkan nama Abi Sa'id Al-Khudri, mengobati dan bacakan apa? Al-Fatihah. Bermanfaat nggak Al-Fatihah untuk orang lain? Untuk orang kafir? Manfaat. Hatta untuk orang kafir bermanfaat. Tetapi yang betul manfaat, yang paling banyak manfaat siapa? Karena itu dikhususkan menyebutkan orang mukmin. Qul lil ladzina amanu, qul huwal ladzina amanu. Kenapa dikhususkan menyebutkan orang mukmin di sini? Tetapi yang paling sempurna mengambil faedah dari Al-Quran itu siapa? Orang orang kafir, ya. Seperti itu saja dia dapat manfaat. Tapi yang betul-betul ngambil hudan siapa? Orang beriman, dan juga syifa yang sempurna, hudan yang sempurna hanya diambil oleh siapa? Orang mukmin. Oleh sebab itu khussu bidzikr, kata Syekh Ibnu Abi Zaid ini, oleh Imam Ibnu Abi Zaid di sini sebutkan, karena itulah mereka dikhususkan dengan penyebutan dalam ayat tersebut. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.